Sorry, ini di. Oke. Nah, kita ulang ya. Sorry, ini tadi saya lupa. Nah, hasil postingan yang sudah kita buat ya, kita coba cek ada satu, ada dua, kemudian ada tiga. Ya, tiga sudah terposting di website satyanegara.biz.id. Nah, kemudian di antara tiga ini kita ingin tahu apakah di antara tiga produk ini sudah terdaftar di Google atau istilahnya itu sudah terindeks di Google atau belum, kan gitu. Nah, cara ceknya tadi tinggal kita eh, di Google ya, di Google-nya kita tinggal ketikkan site titik dua, ketikkan nama domainnya ya, boleh pakai HTTPS, boleh tidak pakai ya, boleh aja sama aja. Nah, site titik dua satyanegara.biz.id, kemudian kita enter. Nah, coba kita lihat di sini ada tombol alat atau tools. Nah, di sini ketahuan bahwa baru tiga sudah apa yang sudah terindeks atau baru tiga yang sudah terdaftar ke Google. Nah, ya bagian apa aja yang tiga ini, tinggal kita lihat di sini. Pertama ada si websitenya sendiri, meta title-nya, judulnya. Kemudian ada produk satu, produk jasa catering terdekat dan termurah di Kemuning, Palembang. Produk kedua ada jual skincare anti jerawat khusus remaja kecamatan titik-titik. Nah, ada tiga. Nah, kita coba ini ambil, jika seandainya nih ya, ada eh, orang searching di Google seperti ini, jasa catering terdekat dan termurah di Kemuning, Palembang. Apakah, apakah website kita yang sudah berisi produk seperti ini, jasa catering terdekat dan termurah di Kemuning, Palembang, bisa muncul di halaman Google? Nah, tinggal kita searching, tinggal enter. Nah, kalau kita lihat dia ada di ranking satu, ya. Kemudian ranking duanya yang lain dan lain, jasa catering yang lain, ya. Nah, cuman pertanyaannya apa iya orang akan mengetik sepanjang ini jasa catering terdekat dan termurah di Kemuning Palembang? Bagaimana jika seandainya ini kita coba tes dan termurahnya kita hilangkan, ya. Contoh, berarti dia mengetiknya orang pencari di Palembang di daerah Kemuning mungkin orangnya dia ketikkan jasa catering terdekat di Kemuning Palembang, enter. Kita lihat, oh dia jadi ranking 2, ya, menjadi pilihan. Oke. Nah, atau mungkin juga dia tidak pakai kata terdekat, mungkin juga dia ketiknya jasa catering di Kemuning Palembang, kan lebih simple orang searchingnya. Mungkin nggak kita masih ketemu di Google. Enter. Coba kita cek. Oh ternyata kita malah nomor satu, ya. Kita nomor satu. Nah, harapannya dengan adanya di halaman satu, bahkan di sini ranking satu di pencarian Google, harapannya orang pencari tadi itu klik dan pesan, ya, dan pesan ke kita untuk me- apa, memesan catering. Itu harapan kita. Makanya kita usahakan supaya postingan produk kita itu harus terindeks di Google, ya, seperti itu. Nah, coba kita tes lagi. Jasa catering di Kemuning, nggak pakai Palembang. Lebih pendek lagi kalimatnya. Jadi bayangkan aja ada orang yang mau buat acara, dia searching di Google. Jasa catering di Kemuning. Kita enter. Coba kita masih ada nggak di halaman satu? Ehm, Nah, tidak ada di halaman satu karena terlalu pendek. Coba kita lagi cari di halaman 2. Masih ada, ya, masih ada di halaman 2. Nah, ini karena kalau menggunakan tiga kata seperti ini, jasa catering kemuning, coba kita lihat pesaingnya. Tinggi nggak? Kita lihat di alat, ya. Jasa catering di kemuning, kita lihat alatnya, pesaingnya ada sekitar 56.000, ya. Dan itu kita ada di ranking di halaman 2. Ini dia. Nah, sekarang bagaimana caranya agar postingan ini ya bisa
naik rankingnya, ya bisa naik rankingnya, mungkin tidak di halaman 2, mungkin juga di halaman 2. Kebetulan kan posisi di sini halaman 2, tapi paling terakhir halaman 2-nya. Nah, kita coba bagaimana caranya supaya ini sedikit naik lah, minimal itu tidak di bawah-bawah amat, atau mungkin bisa jadi di tengah atau di atas halaman 2. Syukur-syukur bisa di halaman 1, kembali ke halaman 1 dengan 3 kata seperti ini, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya itu terjadi, ya? Supaya hasil postingan kita itu bisa rankingnya lebih lebih naik lagi gitu. Jangan terlalu jauh. Kalau kita lihat di sini kan halaman 2 paling bawah berarti ini rankingnya 20, ya, karena satu halaman kan 10. Kalau ranking halaman 2 paling bawah berarti ini ranking 20. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah kita berpunya peran melakukan optimasi. Makanya Bapak Ibu, teman-teman di sini kan sering mendengarkan SEO gitu ya, SEO yang sudah kita bahas sebelumnya, Search Engine Optimasi. Jadi mau mengoptimasi mesin pencari. Nah, caranya bagaimana melakukan optimasi? Ya, tinggal kita masuk. Pertama ini saya geser dulu sedikit. Nah, yang kita optimasi yang ini dulu ya, jasa cateringnya. Nah, kemudian ini tadi di bagian dashboard atau bagian publish ya. Kemudian kita masuk ke bagian adminnya ya. Kita masuk ke bagian admin, kita ketik di sini panel MS seperti yang kemarin ya. Tinggal isi loginnya apa, passwordnya apa. Ya. Kemudian kita masuk ke menu data, master data ya. Di master data cari menu atau submenu produk. Nah, kemudian cari produk yang akan kita optimasi. Tadi yang mau kita optimasikan ini ya, jasa catering terdekat dan termurah. Nah, ini kita cari mana dia. Nah, ini ya. Ini yang mau kita optimasi. Tinggal kita klik edit. Nah, setelah klik edit, nah baru kita lihat di sini. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita periksa dulu apakah heading H2, H3-nya benar atau belum, sudah benar atau belum gitu. Ya, ini H2 ya, ini H3 ya. Kemudian ini H3 juga udah benar. Karena kan ini kan judulnya H2, subjudulnya H3, udah benar. Ini H3 sudah benar. Jadi kita cek dulu, takutnya struktur headingnya itu lompat-lompat. Mungkin bisa jadi dia buat di sini atau kita lupa di sini H2, tiba-tiba di sini kita pakai H4 gitu ya. Itu kan lompat, tidak terstruktur istilahnya. Nah, kalau ini sudah benar, berarti kita apa lagi harus kita lakukan? Ya. Yang harus kita lakukan berselanjutnya adalah melakukan atau menambahkan link internal dan link eksternal. Ya, menambahkan link internal dan eksternal. Apa itu link internal dan eksternal? Ya. Nah, artinya pertama link eksternal ya, kita buat sebuah link keluar daripada si website kita. Kita buat link menuju atau keluar menuju website di luar kita. Nah, itu namanya link eksternal. Nah, kemudian kalau untuk link internal adalah kita membuat link, ya, linknya menuju ke website kita itu sendiri. Bisa ke produk yang lain, bisa langsung ke domainnya sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, pertama kita pakai yang link eksternal. Kita pakai jasa catering. Nah, kita eh, yang mau kita linkkan adalah diusahakan adalah keywordnya. Keywordnya apa? Catering, ya. Jadi ini cateringnya kita blok karena ini keywordnya. Kemudian pilih di sini gambar rantai, ya, tombol link. Kita klik tombol link. Nah, kemudian dia minta kita supaya mengisi URL. URL itu adalah link website di luar kita.
ya. Nah, kita coba pakai karena itu kita mau tambahkan link di luar website kita, tapi dengan catatan gini, linknya yang relevan. Artinya relevan itu kalau kita membahas tentang catering di sini, maka website yang akan kita tuju itu harus membahas catering juga. Jadi jangan tiba-tiba nanti jasa catering kita buat link eksternalnya di sana bahas tentang mobil gitu ya, nggak relevan, artinya nggak pas gitu. Nah, di mana bisa kita lihat ini? Nah, kita coba salah satu ada namanya biasa mungkin teman-teman pernah melihat wikipedia.com gitu ya. Nah, umumnya kan di Wikipedia ini banyak nih kontennya. Macam-macam lah, bukan banyak lagi, tapi macam-macam ya. Nah, kita coba cari tentang catering. Ada nggak di sini catering? Coba tadi mana? Catering. Nah, ini kita kopikan aja nih. Catering. Catering ada nggak dia bahas tentang catering? Nah, di sini ada pembahasan tentang catering. Nah, link ini, jadi artinya kan tadi sudah dikatakan bahwa link eksternal itu kita membuat link menuju ke website di luar website kita atau menuju ke website lain, tapi dengan catatan website lain itu membahas tentang produk kita yang tadi yang kita linkkan. Nah, karena di sini kita menggunakan atau membahas tentang catering, maka linknya kita arahkan ke website lain, tapi membahas catering juga gitu. Nah, ini kita ambil ini linknya. Ini kita kopikan aja atau URL, sering disebut link atau URL sama aja. Ini kopikan linknya atau URL-nya ya. Kemudian setelah itu tadi ini sudah kita blok, klik tombol link yang gambar rantai seperti ini. Nah, kemudian dia minta URL di sini. Tinggal kita copy paste ya. Kita copy paste dari sini. Ini kopikan, masukkan di sini, paste gitu. Nah, ini sudah dapat nih. Nah, ini jadi link yang artinya ah, boleh kita kasih warna atau tidak, boleh terserah ya. Yang artinya nanti pada saat kita simpan, ya, coba kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nanti pada saat orang buka web atau produk kita tentang jasa catering, nah di sini muncul catering ini jadi link. Jadi coba lihat, kita perhatikan mouse-nya, kalau kita arahkan ke linknya, itu akan berubah. Nah, arti berubah mouse seperti ini artinya ini bisa diklik. Coba kalau kita klik, nah dia akan langsung mengarah ke Wikipedia tentang catering. Nah, jadi artinya dari website Satya Lencana, Satya Lencana lagi, Satya Negara, kalau diklik dia akan link eksternal, dia akan keluar atau membuat link ke website lain. Nah, seperti ini sudah benar ya. Contohnya di sini sudah benar. Eksternal linknya sudah benar. Nah, kemudian kita coba lagi bagaimana cara membuat internal link. Ya, ini tinggal diedit lagi, edit. Nah, di sini coba tadi eksternalnya sudah kita pakai untuk internal link. Nah, internal link tetap kita menggunakan keyword ya, keywordnya catering seperti ini. Nah, kemudian kita buat link. Linknya kemana? Linknya ke internal, artinya ke dalam website itu sendiri. Ya, ke dalam website itu sendiri. Tapi tetap sama yang relevan juga yang membahas tentang catering ya, yang membahas tentang produk yang sama. Nah, cuman di sini di website kita kan di dalam ya Kesatria Negara lagi. Cuman di sini kan yang membahas itu cuman satu nih, yang catering. Yang lain ini ada jual skincare, ada jasa top up game gitu ya. Nah, karena ini cuma satu, kalau seandainya ada dua, kita bisa linkkan dari produk ini kita linkkan ke produk selanjutnya atau kalau ada dua. Tapi karena tidak ada, nah kita linkkan ke nama domainnya aja. Ini nama domainnya dikopikan, ya. Nah URL-nya dikasih dengan nama domain. Oke. Nah kita punya dua, link eksternal dan link internal. Itu yang harus kita lakukan. Oke.
Kemudian setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita diminta untuk menambahkan sebuah gambar di sini. Ya. Kita diminta untuk menambahkan sebuah gambar. Katakanlah gambarnya di mana bebas ya. Tapi jangan di atas-atas ini juga. Biasanya sih gambarnya taruh di tengah aja. Di tengah sini boleh. Ya. Di tengah sini kita buat gambar. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, gambarnya tetap dari membahas tentang gambar catering juga. Nah, kita coba cari gambar. Kebetulan saya tidak punya ada nggak ya kira-kira saya gambarnya. Nah, coba saya tes. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat dulu. Ada nggak gambar yang kita simpan? Atau yang nggak usah deh, jangan yang disimpan. Biar teman-teman nanti bisa paham ya. Jadi di sini saya coba cari di di Google ya, gambarnya ngambil di Google aja. Tapi hati-hati gambar-gambar di Google, jangan ada orang seperti ini. Itu bisa diklaim bahwa itu punya dia. Tapi kalau gambarnya seperti ini kan nggak bisa diklaim juga, karena kan banyak ini bisa kita foto kalau ada prasmanan kita foto atau nasi kotak kita foto bebas gitu ya. Tapi kalau udah ada orang seperti ini, udah nggak bisa. Ini udah tahu dia udah bilang itu milik saya gitu kan. Atau lebih bagusnya memang kalau paling bagusnya kalau kita memposting produk orang ya saudara atau teman kita atau bahkan produk kita sendiri bagusnya memang kita minta fotonya. Ini fotonya saya minta fotonya minimal 20 untuk saya posting ya. Nah, anggaplah seolah-olah bahwa itu sudah dikasih ke kita. Gambarnya seperti ini contoh ya. Nah, ini saya ambil dulu gambarnya save image as. Nanti gambar ini saya simpan saya coba gabungkan catering ada nggak ya? Bahan Zoom. Ya, katakanlah saya buat di sini aja nih tambah baru ya, catering. Oke, jadi gambarnya saya masukin sini dulu. Nah, tinggal di sini gambarnya ya, nama file gambar itu harus sesuai dengan keywordnya ya. Jadi kita pakai catering karena mungkin saja gambar itu kan lebih dari satu. Jadi kita buat aja counter di belakangnya. Tapi tidak boleh ada spasi. Jadi untuk menghindari spasi, kita pakai tanda minus ya, catering 01. Nanti foto yang kedua kita pakai catering 02, catering 03 terus saja gitu ya. Oke, save bisa simpan. Nah, kemudian kita tambahkan nah karena kita sudah dapat gambar. Nah, tadi persyaratannya tadi kan ada link eksternal, link internal, terus kita minta ada penambahan gambar, gitu ya. Nah, saya mau kasih gambarnya di sini. Oke, ini kok jadi gini. Ini kita periksa dulu, jangan ada yang lompat-lompat. Nah, di sini ada kita pakai gambar, enter aja biar agak luas. Kemudian di sini ada tombol image, ya, ada tombol image. Klik tombol image. eh kita lihat atau cari gambar. Nah, kebetulan gambarnya belum ada dalam website kita. Kalau kita browser pergi ini kan kosong nih gambarnya, no image gitu ya. Nah, supaya ada gambar di sini, maka gambar yang tadi yang sudah kita download dari Google ya, itu kita upload dulu ke dalam WSP kita, ke dalam website kita. Kita upload dulu. Caranya gimana? Caranya adalah ini kita simpan dulu. Caranya kita upload, kita masuk ke upload multiple gambar di sini ya. Ini submenu upload multiple gambar, kemudian nanti pilih gambarnya, masuk ke tempat gambar tadi kita simpan di mana. Ini saya simpannya di tentang bahan zoom, tadi ada catering ya, catering. Nah, di sini. Nah, ini ambil sini, open. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Kalau sudah masuk, tinggal balik lagi kita ke
edit kontennya. Edit kontennya ada di dalam produk. Oke, produk masuk ke sini tadi, edit. Nah, ini yang nomor dua tadi kita pengen rencananya di sini ada gambar ya. Nah, untuk menyisipkan gambar di sini kita pilih tombol image, kemudian browse server. Nah, ini udah muncul. Tadi kan posisinya no image karena belum pernah kita upload gambar. Karena sudah kita upload gambarnya, maka di sini muncul. Tinggal kita pilih aja. Pilih satu, ya. Nah, width-nya kita kasih width dan height, ya. Width dan height-nya kita kasih atau kita hapus saja, jangan dikasih nol. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan ukuran gambar aslinya, ya. Kasih kosong aja, jangan dinolin ya. Kemudian eh, linknya, ya, linknya kita pakai target blank, ya. Kalau ada link. Nah, kemudian ini agak naik nih. Klik, kalau sudah, klik tombol OK. Nah, ini udah masuk nih, tersisip satu gambar, gitu ya. Jadi kita perlu tambahkan atau sisipkan satu gambar di dalam kontennya. Oke, setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan? Eh, Coba ini kita tes satu-satu. Takutnya ini ada, nah ini nggak boleh ada ini. Jadi kalau kosong gini, jangan dibuatnya normal ya, jangan ada heading, tapi normal. Oke, eksternal, internal sudah, ya gambar sudah kita sisipkan. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ini simpan dulu deh. Nah, simpan dulu atau nanti. Nah, kemudian di sini ada namanya konten Google atau hidden content. Nah, ini bisa kita isi ya. Kita isi dengan isiannya adalah eh, pencarian Google ya. Jadi kita kalau seandainya jasa catering di Palembang atau di Kemuning gitu ya. Nah, ini kopi apa? Coba kita cari di sini jasa catering di Kemuning Palembang. Nah, ini pencarian Google kan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ada kita dulu. Nah, dari hasil pencarian Google ini kita kopikan semuanya. Tapi kan ini di bawah kita ya, di bawah set rencana. Atau ngambil dulu satu ini deh, ya. Ambil satu ini, ya. Kemudian kopikan di sini, copy. Baru masukkan ke bagian konten Google, ya. Taruh di bawahnya. Kemudian paste gitu ya. Loh, kok petanya dapat? Bentar, salah copy kali ya. Yang di copy petanya. Jangan petanya yang di copy. Oh, petanya yang ikut. Ini aja nih. Bagian sini aja yang kita copy. Nah, ini. Copy. Nah, cuman catatannya, atau kita nanti deh sekalian ya. Kemudian ini nggak usah, ini kan punya kita. Nah, kita ini lagi nih. Kita kopikan lagi ke bawah terus. Sampai satu halaman. Kopikan semuanya. Jadi ini kan kita kopikan di satu halaman nih. Di luar kita ya, ini kan kita nih. Di luarnya kita kopikan, Ctrl C atau copy, baru masukkan ke sini lagi, kita tambahkan ke konten Google, tambahkan di sini. Kemudian pas, ya. Kemudian kita pas. Oke. Nah, cuman di sini ada yang harus kita kurang-kurangi. Yang pertama, kalau itu kompetitor, linknya jangan dipakai atau dihapus saja linknya, ya. Contoh ini. Pertama ini kan kompetitor nih jual jasa catering or ID. Nah ini kita hapus ya. Kemudian ini ada nama domain hapus juga. Ini ada link dihapus juga. Ada domainnya. Yang ini jangan biarin aja. Nah kemudian ini juga.
Tapi kalau sosial media, ya, sosial media dan marketplace itu nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dihapus. Cuma kalau ini kan ada namanya nih, buang aja deh, ya. Ini kan baru kemudian kalau ada nomor WA atau nomor telepon di sini, kayak gini seperti ini. Nah, nomor ini kita ganti dengan nomor kita sendiri aja, ya. 0812 1 ya 1331 atau langsung aja deh 0812 13233139. Nah, ini kebetulan nomor WA saya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini pernikahan or ID. Oh, ini kompetitor juga. Ini linknya dibuang, ya, dihapus. Nah, kemudian ini Instagramnya. Tapi kan tadi untuk marketplace dan sosial media itu nggak usah dihapus. Nah, cuman ini kalau ada ini nih nomor WA gini, ini ganti aja dengan nomor WA kita sendiri. Oke, ini kan sosial media biarin aja. OLX nggak perlu, biarin aja deh. OLX. Terus apa nih? Selasa apa nih? Ah, ini buang nih. Ini kompetitor. Oke, pernikahan GoID ini juga kompetitor, buang. Nah, udah habis. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman mau, bisa juga kita ambil yang di halaman 2 juga. Yang halaman 2 ini kita ambil juga, kita kopikan, masukkan ke sini. Nah, untuk contoh kita pakai halaman 1 aja. Oke. Kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, tinggal lanjutannya adalah apalagi? Kira-kira apalagi yang kita mau lakukan terhadap produk ini, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tolong dikonfirmasi ke di katakanlah kan kita mau bantuin nih ada orang atau saudara teman kita yang mau kita bantu untuk usaha cateringnya. Nah, ini tinggal kita dipastikan benar nggak sih menunya, ya. Pastikan menu-menunya dengan harganya benar nggak gitu kan, dan dengan minimum order. Nah, itu juga sesuai dengan produk-produk lain ya, terserah. Nanti teman-teman silakan posting produk sendiri. Cuman yang penting semua hasil ChatGPT itu harus dibaca dengan teliti. Takutnya salah gitu ya. Contoh gini, ini kan dari ChatGPT kemarin kita ambil. Ternyata ini jangan bukan 18.000, ternyata ini harusnya 20.000 contoh gitu ya. Hanya harus kita edit gitu. Oke. Setelah itu sudah apa lagi? Tidak ada lagi. Nah, sudah selesai, simpan. Nah, setelah disimpan, kita lakukan inspeksi ulang lagi, ya. Kita daftarkan ke Google lagi. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya bagaimana cara mendaftarkan ke Google, ya. Caranya tadi, pertama kita buka Google Search Console seperti ini. Oke, pilih Google Search Console Tools, baru mulai sekarang. Nah, tinggal nanti di sini cek ada nggak Satya Negara di sini. Kalau belum ada berarti tambahkan properti seperti pelajaran sebelumnya. Coba kita cek saat ya ada nih, ada ya. Kalau ada kita klik, pilih, oke. Kemudian nanti di sini kita inspeksi ulang ya, kita daftar ulang gitu, daftarkan ulang. Caranya seperti kemarin, ini bisa kita klik kanan, copy link address, pilih copy link address, kemudian pindah ke GSC atau Google Search Console, paste di sini, ya, enter. Nah, kita inspeksi ulang lagi tuh produk yang sudah kita update. Nah, ini udah checklist, sudah bagus, sudah benar. Tinggal selanjutnya terakhir adalah minta pengindeksan. Minta supaya diindeks ulang gitu ya.
Oke. Belum. Nah, sampai ini checklist dan warna hijau. Kalau sudah seperti ini benar. Coba lihat hasilnya di sini ada checklist. Sudah benar. Kalau dia salah, nanti dia cross warna merah. Oke, itu yang harus kita lakukan supaya rencananya kita mau naikin rankingnya. Salah satunya itu, ya. Nah, baru setelah itu bisa apakah rankingnya naik atau tidak, paling bisa kita bisa lihat besok, ya. Besok baru bisa kita lihat. Oke, baik. Setelah itu, apa lagi? Udah nggak ada lagi ya. Jadi itu dulu yang kita lakukan. Ini kebetulan baru satu produk yang kita inspeksi. Nah, kita lanjut produk dua, ya, produk ketiga. Kalau seandainya kita punya lebih dari satu produk, dan itu kita ulang-ulang, ya, kita ulang-ulang sesuai dengan apa yang apa yang saya sarankan seperti tadi. Ada link internal, ada link eksternal, ada gambar, tambah sisipan gambar di tengah-tengah, ya. Kemudian ada penambahan di sini Google Content, ya. Coba lihat, ada penambahan di konten Google, tambah konten Google. Ya, ada empat yang harus kita rubah. Oke, nah setelah itu baru kita lakukan inspeksi ulang atas produk kita. Ya, kita inspeksi ulang. Nah, baru nanti kalau postingannya lebih dari satu, ya itu tinggal diulang lagi untuk postingan berikutnya, diulang lagi untuk postingan selanjutnya terus sampai habis postingan produknya. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu yang bisa harus kita lakukan untuk cara melakukan optimasi terhadap produk kita. Oke, baik. Itu yang bisa kita pelajari malam ini dan mudah-mudahan teman-teman mau, ya. Saya harap sih mau, ya. Karena bagaimanapun juga ini teman-teman sudah difasilitasi satu website, ya. Dan sudah difasilitasi juga untuk belajar bagaimana cara beriklan secara apa ya, berbayar, bagaimana beriklan secara gratis dengan organik seperti yang saya lakukan tadi. Ya, kalau berbayar kan dengan Meta Ads atau Facebook Ads dan Instagram gitu ya. Tapi kalau yang gratis, kita beriklan dengan atau organik dengan website kita sendiri, daftar ke Google-nya gratis gitu loh. Nah, bagaimana caranya ya tinggal teman-teman, harapan kami adalah silakan eh, setorkan nama ke CS kami untuk kami buatkan passwordnya, ya, untuk kami daftarkan nama tersebut ke dalam website Satya Negara BIS ID dan sekalian kita berikan passwordnya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar teman-teman bisa melakukan posting, ya, dengan menggunakan login sendiri, ya, dengan menggunakan login dan password sendiri. Itu tujuannya. Oke, baik. Teman-teman, mungkin itu aja yang kita mau pelajari malam hari ini. Tidak banyak. Yang saya harapkan, yang banyak itu justru kalau ada saya buka untuk session tanya jawab. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan mulai sekarang. Silakan siapa yang mau bertanya. Mangga, ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Atau ada di chat. Coba saya lihat chat dulu. Ternyata chatnya juga kosong. Ya udah. Karena sudah tidak ada yang bertanya, ya sudah, boleh kita sudahi dulu malam ini.
Jadi nanti teman-teman yang sudah posting ini, ya, yang dua ini bisa melakukan optimasi dengan cara yang saya ajarkan tadi, ya, bisa mengoptimasi dan mungkin kalau memungkinkan teman-teman silakan posting produknya sendiri atau kalau ya kalau memang niat kita mau coba coba ilmu gitu ya, boleh-boleh aja menggunakan produk yang benar-benar ada gitu. Contoh nih ada saudara kita atau teman kita atau siapapun atau orang di jalan sana, Pak, mau nggak saya bantuin jual produknya dengan online? Nanti kalau laku saya dapat komisinya berapa gitu kan? Bisa juga seperti itu. Nah, itu yang kita posting ke dalam ini. Oke, gitu aja. Ada yang bertanya? Silakan. Baiklah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin malam ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Semoga teman-teman dari STIA Satya Negara eh, bisa melanjutkan optimasi atau minimal lakukan posting dulu produknya, setelah itu lakukan optimasi. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Dan kemungkinan besar seperti tadi yang kita lihat, ternyata kan kalau kita searching ya, searching menggunakan Google, kalau ada jasa catering terdekat di Kemuning, Palembang, kita di halaman satu, ranking satu, bisa jadi orang mau pesan di nomor itu, gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau tidak ada, mudah-mudahan eh, semua dapat terencana dengan baik. Kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari-hari berikutnya kita dapat kembali bertemu lagi. Gitu ya, teman-teman semua. Saya izin lab semua.